Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Mangku Alam, Pondok Pesantren Al Haris, dan yang alhamdulillah kami dipercaya untuk menjadi ketua FKPP, mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, bersama TIK Relawan Bojonegoro untuk demi meningkatkan iman, Islam, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah Ramadan merupakan satu bentuk nilai religi seseorang. Hikmah Ramadan maka sekali lagi, mari bersama dan tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ngabuburit bersama relawan Bojonegoro. Saya Ustadz Mangku Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Saya Aprilia Sri Rizky dari Relawan TIK Bojonegoro. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu lagi pada tanggal 11 April 2022, tepatnya pada 9 Ramadan 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di acara ngabuburit Relawan TIK Bojonegoro masih dengan tema agama dan kebangkitan ekonomi. Bersama narasumber kita yaitu Kiai Haji Agus Ustadz Mangku Alam. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Adnan Al Haris, Amir Jamaah Istighosah Yamsda Al Ihsan Jampes Kediri, dan Ketua FKPP Bojonegoro periode 2022-2027. Pada sore hari ini materi kita berjudul Hukum Entrepreneur dalam Islam. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo silakan disampaikan materinya tentang hukum entrepreneur dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa bila haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'd, para masyayikh, para bapak kiai, kaum muslimin wa muslimat dimanapun saja berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Rabbi biqouli kalimah tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin, sumalhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas karunia-Nya, segala nikmat dan rahmat yang diberikannya, bibarokati kalimah tahmid kolowau, semoga nyebabaken dumateng kula jenengan sami katambahan nikmat saha rahmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala fiddin wa dunya wal akhirah. Dan tidak lupa sholawat serta salam
tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'd, dan semoga kita semua tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat Muhammad sing sregep ibadah. Umat Muhammad tetap Islam dan iman, umat Muhammad yang benar-benar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang hak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya tahun-tahun kemarin, alhamdulillah tahun ini kita bertemu kembali di dalam ngabuburit bersama relawan TIK Bojonegoro. Terima kasih semuanya teman-teman. Namun pada kesempatan sore niki TIK Bojonegoro memang benar-benar membuat pusing saya, karena bikin tema agama dan kebangkitan ekonomi yang kebetulan bagianku niki sing rodok mikir kula nih yaitu tema tentang hukum entrepreneur. Wangel rawe ngomongnya. Entrepreneurship di dalam hukum entrepreneur agama Islam, kalau saya yang mengatakan itu wajib. Karena apa? Kita manusia lumrah. Bagaimanapun bagaimana kita manusia ya tetap berikhtiar, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Lek cara Jawane yang golek kangge sangu ning ibadah. Tanpa ada hal itu kita semua yakin, bahkan hakul yakin tidak bakal bisa beribadah, terkecuali para masyayikh, para kiai yang memang beliau niku sampun dekat dengan Allah, yang ya paling tidak mboten mikir tentang hal duniawi. Namun hukum entrepreneurship yang terdapat dalam Islam niku wajib. Dan ada beberapa istilah kalau wau dalu sempat maos niku oleh Darwis. Siji, entrepreneurship yang terdapat dalam Islam itu satu aktif, dua produktif. Niku harus dilaksanakan. Satu, aktif karena di dalam Islam mendorong umatnya agar sifat aktif dan memiliki etos kerja yang tinggi. Seorang Islam niku hanya sekedar urusan duniawiyah niku mboten napa-napa lek cara kula. Asalkan yang tersebut mboten napa nggih namine, mboten hubud dunya lah istilahnya. Anten ngeten. Al mulku ad-dinu, bentu. Ad-dinu bimulki yaqwa. Al mulku bidini yabqa. Al mulku bidini yaqwa. Ad-dinu bil mulki yaqwa, lentu. Ad-dinu bil mulki yaqwa. Jadi agama jikalau ditopang dengan harta itu pasti akan kuat. Ad-dinu bil mulki yaqwa. Agama jikalau ditopang dengan harta akan pasti kuat. Contoh kita semualah saat ini kita di tengah-tengah bulan suci Ramadan, kita berpuasa lahir dan batin. Tapi coba kita bayangkan kita seharian menahan lapar dan dahaga menanti beduk maghrib. Begitu tong maghrib, di depan kita tidak ada minuman, tidak ada makanan.
kira-kira agama kita ini masih kuat atau enggak kalau setiap hari kita menahan lapar dan dahaga. Simpelnya ngaten mawon, kita pikir piyambak-piyambak dan takeran ibadah iman juga kita piyambak-piyambak. Al mulku bidini yakwa. Adinu bimulki yakwa. Dan yang kedua, al mulku bidini yakwa. Dan jikalau harta benda ditopang dengan agama, itu mesti bakal langgeng. Mesti bakal langgeng atau kekal. Tapi kalau bahasa saya langgeng. Tuh kok bisa demikian? Karena semua dasar agama kalau ditasarufkan dengan baik tidak akan musnah harta itu. Kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, pasti akan menuai kebaikan juga di kemudian hari. Oleh karenanya perlu yang kita kaji pada sore hari ini adalah agama dan harta benda atau kekayaan kita niki. Oleh karenanya tadi kami katakan kalau entrepreneurship yang terdapat dalam Islam, satu adalah aktif, yang kedua produktif, di mana entrepreneur memiliki kemampuan, bukan hanya memiliki, memang harus mempunyai kemampuan sebagai entrepreneur atau pengusaha dan kemauan untuk berkompetensi di dalam era globalisasi yang sekarang ini. Kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat juga pengajaran bagi seorang entrepreneur untuk terus berkarya dan bekerja jelas dan bekerja keras seperti dalam surat Al-Jum'ah hingga fa insyaallah ayat 10 yang memerintahkan untuk mencari rezeki, serta terdapat hadis Nabi yang menganjurkan untuk selalu berinovasi, yang artinya dari Asim bin Ubaidillah dari Salim, dari bapaknya dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang mukmin yang berkarya atau yang bekerja keras. Dan di dalam riwayat Ibnu Abdan. Oleh karenanya tadi kami di awal kami sebutkan kalau memang hukum entrepreneur sebagai pengusaha Islam itu wajib, keharusan bagi kita, karena kita punya keluarga, punya sanak saudara, atau bahkan untuk lebih jelasnya kelangsungan di dalam hidup kita sendiri. Oleh karena itu kajian pada sore hari ini semoga menjadi berkah, semuanya menjadi berkah, bagi itu pengusaha ataupun bukan, pedagang, petani, semuanya keharusan bagi kita untuk terus bekerja dan berkarya demi nusa dan bangsa. Demikian mungkin awal daripada makalah kami yang kami haturkan tentang hukum entrepreneurship. Monggo, jikalau ada ingin yang bertanya tentang hal tersebut, kami persilahkan. Nggih, monggo dilanjut. Baik, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, sambil menunggu
kami lanjutkan. Seperti halnya kita manusia pasti penuh dengan kesalahan, dengan khilaf, salah dan dosa. Dan kita manusia harus aktif, produktif, bahkan inovatif. Tiga hal tersebut yang dalam intinya kami sampaikan tentang entrepreneurship. Namun perlu kita ketahui juga ketingkatan daripada keimanan dan keislaman kita itu juga berbeda. Makanya tadi di awal kami katakan oke lah kalau kita tong maghrib tidak ada makanan, tidak ada minuman, koyo-koyo agama kita ini kalau sehari terus menerus demikian akan runtuh. Tetapi kalau bagi beliau, para masyayikh, para kiai tetap akan terus beriman kepada Allah. Karena bagian daripada iman itu sendiri ada beberapa bagian. Al-iman, apa ya kemarin katakan, yazidu wala yanqusu. Jadi ada iman yang terus tambah. Bahkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang duniawiyah atau tentang cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun imannya tetap atau bahkan bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita contohkanlah kepada kaum muslimin wa muslimat seperti imannya relawan TIK Bojonegoro. Semoga relawan TIK Bojonegoro diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman yang pertama tersebut adalah golongannya imannya para nabi dan para rasul. Coba kita ingat sejenak, para nabi dan para rasul diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dicoba tentang harta dan benda, ada yang dicoba kekuatan, keimanan dan keutuhan. Tapi imannya para nabi dan para rasul tetap terus kuat, atau bahkan ada yang dicoba tubuhnya pun habis dironglong oleh penyakit, tapi namun tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku tingkatan iman yang nomor pertama. Nomor dua adalah ada iman yang ya wala yazidu ya wala yang kusu, tidak bisa tambah yang tidak bisa kurang. Tetap gitu aja imane, yaitu imannya para malaikat. Tidak bisa tambah, ya ora bisa kurang. Ada lagi yang nomor tiga, terkadang ada iman yang terkadang tambah, terkadang kurang. Ya, niku imane sentot niku. Kalau pas ketemu dengan para jamaah, ketemu dengan TIK Bojonegoro bersama ngabuburit, koyo-koyo imane kuat. Semoga aja terus tambah dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Namun di kala satu saat karena kita manusia lumrah, terkadang nopo nggih gampang surut, ya gampang sudo utawa gampang kurang. Namun alhamdulillah berkat doa kita semua dan semoga kita semua tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap Islam dan iman. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu tambahan dari kami. Jadi kami ulang lagi dari awal, kalau hukum entrepreneurship insya Allah kami katakan wajib, karena memang keharusan bagi kita untuk bekerja dan menjadi entrepreneur. Entrepreneurship ada 3 bagian, yaitu aktif, apalagi ngomong sampai lali aku ngomong, inovatif, atau bahkan di situ entrepreneur juga harus produktif, aktif harus. Seorang Islam nggak boleh reto, Islam harus kuat.
Islam juga harus dalam pendirian, dan Islam juga universal bahasanya. Jadi satu aktif di mana Islam mendorong umatnya agar bersifat aktif, memiliki etos kinerja yang baik. Boleh kami tambah di dalam imtek dan imtak, ilmu keteknologian atau ilmu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, entrepreneurship dalam Islam harus produktif. Entrepreneur memiliki kemampuan dan kemauan, harus mempunyai kemampuan, juga kemauan. Banyak di kalangan orang yang mau tapi tidak mempunyai kemampuan, atau demikian juga banyak orang yang mampu tapi tidak ada kemauan. Dalam Islam harus kuat, dan itu harus digali, adanya kemampuan dan juga kemauan. Niku mungkin yang bisa kami katakan. Akhirul kalam, al-afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus untuk materinya. Monggo dari teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa melalui komentar atau di mute mic-nya. Monggo. Gus, yang produktif tadi kemampuan dan kemauan. Berarti kemampuan itu sesuai dengan itu apa ya? Kemauan dan kemampuan sesuai kemampuan kita. Apa sih namanya? Nggih, otomatis. Keahlian, iya sesuai keahlian kita. Otomatis, jikalau orang tidak sesuai atas tupoksinya orang itu sendiri masing-masing, tidak akan bisa meraih hasil yang baik atau yang sempurna. Oleh karenanya tadi kami katakan banyak orang yang mampu tapi tidak mau mengerjakan. Atau bahkan sebaliknya, ada yang mau tapi tidak mampu. Tapi dalam entrepreneurship harus ada kemampuan dan kemauan. Dua jalan tersebut harus saling beriringan. Tidak boleh apa bahasanya geying. Tidak boleh kalah satu dari satunya niku mboten oleh. Halo? Tadi mic-nya kemot. Berarti kemampuannya harus dipelajari terus supaya bisa bertambah gitu. Betul. Tapi juga harus sesuai dengan apa tadi, imtak, iman dan takwa. Imtaknya juga harus sesuai gitu. Nggih. Ribon, diulangi. Harus sesuai dengan iman dan takwa. Imtaknya itu harus diimbangi dengan iman dan takwa. Oh nggih. Ya betul. Karena konteks kita pada sore hari ini dalam ngabuburit hukum entrepreneurship dalam Islam. Kalau hanya kita sebatas tentang menjadi pengusaha dan kita hanya sekedar berusaha, tidak ada tentang hukum syariat agama, lost. Tetapi kalau ada tentang hukum syariat agama, bahasa kula simbole lost tapi gak rewel. Karena memang ada batasan-batasan tersendiri. Sebagai pengusaha, kalau kita hanya sekedar berdagang, kita ambil untung, kita nopo kolaan, kita jual, kita ambil untung, selesai. Bahkan meraup untung yang sebesar-besarnya. Namun ingat, dalam berdagang kalau kita bermodal dikit dengan untung banyak, itu koyo-koyo kok nggak enak. Terkecuali dalam hukum syariat agama. Oleh karenanya tadi harus sesuai dengan nopo koridor agama
kita atau koridor dari syariat agama kita. Jadi tidak hanya semena-mena harus kita sebagai entrepreneur tok, ini mboten saged. Mekaten kita. Halo? Oke. Gus, ini ada pertanyaan dari teman. Dari Mas Ari Sandi. Ini nggih. Assalamualaikum. Mau nanya Yai, bagaimana kata Mutiara usaha tidak akan mengkhianati hasil? Apakah ikhtiar itu memang bisa berubah takdir atau kegagalan itu juga keniscayaan? Matur suwun. Monggo. Saya ulangi lagi ya. Bagaimana dengan kata Mutiara usaha tidak akan mengkhianati hasil? Apakah ikhtiar itu memang bisa berubah, bisa merubah takdir atau kegagalan itu juga keniscayaan? Matur nuwun. Monggo bisa dijawab, Gus. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah kami percaya untuk menjadi ketua FKPP Bojonegoro, mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada bersama TIK Relawan Bojonegoro murid untuk demi meningkatkan iman, Islam, ketakwaan kita. Halo? Nggih. Ya? Nggih. Ikhtiar, apakah ikhtiar itu bisa pertanyaan tadi dari Mas bagaimana Ari dengan katamu tuh ya? Apakah ikhtiar itu memang bisa mengubah takdir? Ngoten nggih? Nggih. Atau kegagalan itu juga keniscayaan. Nuwun sewu, niki saking Mas sinten niki? Ari, nggih. Mas Ari Sandi, nggih. Dari Riau. Nggih. Assalamualaikum, Mas. Jadi kalau
dengan kata mutiara usaha tidak akan mengkhianati hasil, itu memang benar dan itu jelas. Karena ikhtiar dan bentuk ikhtiar kita itu tidak akan mengkhianati hasil. Karena ikhtiar kita, karena jerih payah kita. La yaruddul qadaro ila doa. Tidak akan bisa kita tidak akan bisa menghindar dari qada dan qadar terkecuali dengan doa. Halo? Halo, Gus. Terputus. Halo, bisa dengar? Oke, bisa dengar. Oke. Bisa? Bisa? Monggo dilanjut. Dan pertanyaannya, apakah ikhtiar itu memang bisa mengubah takdir? Ya tidak akan bisa. Kalau masuk, ya? Masuk. Tidak akan bisa karena kalau kita lari dari takdir, akan menjumpai takdir kita yang akan datang. Demikian juga seterusnya kita akan lari dari takdir yang akan datang, akan terus bertemu dengan takdir kita yang lain. Kalau pertanyaannya ikhtiar itu memang bisa merubah takdir, ya mboten saged. Nggih, mboten saged. Ini karena niki bentuk ikhtiar dunyawiyah yang kita katakan tadi. Ikhtiar dunyawiyah. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau tidak orang itu sendiri akan merubah dengan nasibnya. Dengan kata tersebut, bentuk usahalah yang harus kita lakukan. Bentuk ikhtiar itu tadi. Yang kedua, bisa merubah takdir atau kegagalan itu juga keniscayaan. Dan manusia sebetulnya tidak ada kegagalan kalau bagi orang muslim. Benar. Yang ada hanyalah bentuk ikhtiar kita. Namun bisa dengar ya? Bisa. Namun perlu kita ketahui juga ijabahnya Allah atas doa dan ikhtiar kita, itu ada 3 bagian. Satu seperti perbankan. Satu ada yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah sebagaimana dengan ikhtiar kita, usaha kita dalam perusahaan. Ya Allah, minta keberkahan dan kesuksesan ya Allah. Ada yang langsung diijabah oleh Allah. Ada juga yang di situ keijabahan doa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan ditunda dari 3 hal tersebut. Jadi ijabah doa, ijabah ikhtiar kita atas doa kita ada 3 bagian. Satu ada yang langsung diijabah oleh Allah, yang kedua ada yang disimpan, kalau tidak sekarang besok atau lusa akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kami katakan bentuk ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil, itu benar. Karena doa pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi disertai dengan ikhtiar kita. Sisi lain kita berdoa, sisi lain kita berikhtiar. Fa insyaallah Allah akan ijabah doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu kira-kira. Ini ada pertanyaan lagi dari teman kita juga, tak bacakan. Dari Devira. Salam Gus, izin bertanya, jenis usaha apa yang dianjurkan dalam Islam? Usaha yang dianjurkan dalam Islam, apakah itu ada, Gus? Usaha yang dianjurkan dalam Islam. Okay. Nabi kita sendiri insya Allah berdagang.
dari awal sampai akhir dan Nabi pun berdagang. Jadi kalau dianjurkan dalam Islam, semua usaha itu baik. Ya, semua usaha itu baik, apalagi di dalam peradaban zaman yang sekarang ini banyak sekali macam bentuk usaha. Namun kalau kita berkacamata dalam kehidupan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, semuanya itu berdagang. Ya, kalau dianjurkannya kita apa tentang agama Islam, usaha apa tentang agama, yang lebih utama adalah berdagang. Namun di kehidupan ini, baik itu tani atau bahkan entrepreneur yang dikatakan tadi di atas sebagai pengusaha, semuanya tetap berpulang berdagang. Tani pun hasil pertanian tetap pada ujungnya kita jual, juga berdagang. Entrepreneur juga, demikian juga pengusaha, ujung-ujungnya juga berdagang. Jadi yang utama tetap berdagang kalau menurut saya. Demikian. Oke. Dan juga harus didampingi dengan iman dan takwa tadi nggih, Gus. Gimana? Didampingi dengan ilmu agama gitu nggih. Oh, ya pasti. Jadi dalam urusan hal apapun lah, hal apapun juga harus disertai dengan tek dan imtak yang tadi kami katakan. Ilmu keteknologian dan ilmu ketakwaan. Jadi tidak boleh lepas dari Islam dan iman. Juga demikian. Tani demikian. Apalagi entertainer juga demikian. Jadi lepas dari syariat agama itu landasan kita. Kata. Monggo itu jawaban dari Gus Sinto. Monggo teman-teman dari yang lain yang mau bertanya silahkan bisa melalui chat dan juga langsung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita di acara ngabuburit. Terima kasih. Saya ulangi lagi, monggo yang mau bertanya silahkan. Waktunya masih 15 menit. Mungkin ada tambahan lagi, Gus. Yeah. Matur suwun sangat. Jadi kalau kita berpengalaman, ya, kita berpengalaman dari belahan bumi Nusantara niki yang pernah kami singgahi lewat jamaah kami yang bernama Istighosah Ya Misdal Isa. Semuanya tetap berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan. Dan kita sendiri menganjurkan semuanya agar melibatkan Allah di dalamnya. Baik itu urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan jabatan, semuanya harus dilibatkan agama Allah di dalamnya. Yang dengan tujuan agar kita ada satu landasan tersendiri, ada rem kalau bahasa kami, ada rem yang nantinya tidak akan terjerumus di dalam lembah-lembah yang hina. Itu tujuan kami. Oleh karenanya kami katakan semuanya dari belahan bumi Nusantara ini yang pernah kami singgahi tersebut tiada lain tiada bukan dengan satu tujuan, yaitu kita bekerja untuk agama, kita bekerja untuk keluarga, dan kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Niku sing sering kami aturkan. Demikian, kurang lebih minta maaf. Monggo, dilanjut. Oke, ini ada juga
Yang tanya Gus, dari Mas Abdul Wahab. Mohon maaf, mungkin ada doa-doa khusus untuk berdagang agar dagangan atau pekerjaan menjadi lancar. Ada enggak Gus? Doa khusus Jawabannya wah. supaya lancar. Tapi cerdas, orang-orang TIK itu cerdas. Jadi kita sing teko jopo gawe sing teko sing jero sing takon. Jadi kita rawami. Kalau doa khusus untuk berdagang di antara lain adalah Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Niku dua ayat terakhir surat At-Taubah nggih. Niku dibaca 7 kali sebelum dan sesudah berangkat bekerja. Lek dagang yo sadurunge budal yang pasar atau sebelum buka toko kalau punya kios atau toko. Pak insya Allah. Dan yang doa itu alhamdulillah sampai sekarang Abah sendiri, saya sendiri mengamalkannya mulai dari tahun 87-an insya Allah. Niku sampun dalam amalakan sampai sekarang. Semoga berkah niku dongane sing paling simpel. Oke, amin. Niki Mas Ari juga kopi itu. Amin. Ada lagi, monggo. Monggo dari teman-teman yang mau bertanya. Jadi doanya itu Gus harus dihafalkan setiap hari. Nggih, harus setiap hari. Nah, pengen payu bendino berarti kudu tang. Ya kudu maca donga. Harus istiqomah nggih. Nggih. Supaya berkah. Paling boten selama 41 hari. Paling boten. Paling tidak. Itu berturut-turut. Secara Nggih. berturut-turut. Secara berturut-turut niku. Kok sampai ada 1 hari yang lobang, berarti hitungan balik dari awal. Oh, salahnya takut. Enggak takut mang aman. Oke. Dari teman-teman monggo silakan. Waktunya masih 10 menit. Yang mau bertanya? Kalau tidak ada monggo Gus langsung kesimpulan dilanjut doa. Siap. Nggih. Mungkin ngaten. Jadi kaum muslimin wa muslimat dimanapun saja berada. Hikmah daripada Ramadan agar kita berinabah kepada Allah. Hikmah daripada Ramadan kita bermuhasabah ala nafsi. Hikmah daripada Ramadan kita bermujahadah ala nafsi. Oleh karena itu hukum entrepreneur dalam Islam tersebut semoga menggugah diri kita untuk terus aktif, produktif, dan inovatif kalau bahasa sekarang. Karena 3 hal tersebut untuk bisa membangun pada karakter diri kita sendiri, membangun iman dan ketakwaan kita, atau bahkan membangun daripada kinerja kita. Untuk dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk sanguning ibadah lan kangge nyukupi keluarga. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama, semoga diberkati syahrul Ramadan, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari segala macam bentuk mara bahaya,
apapun itu bentuk mara bahaya, dan kita semoga keluarga kita, anak-anak cucu kita semua, saudara-saudara kita semua yang terkhusus keluarga kita semoga disehatkan dari segala macam bentuk penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah yang lagi sakit semoga diangkat segala sakitnya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan juga sehat batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallimna min jami'il bala wa sallimna min jama'afatid dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawatal adha binuri syamsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Iya. Itu tadi selesai sudah acara kita ngabuburit hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi mengikuti acara kita dari awal hingga akhir, dan juga yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Kami Relawan TIK Bojonegoro dan saya Aprilia Rizky mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tahun depan kita bisa terus lagi mengadakan acara seperti ini dan lebih baik lagi. Terima kasih Gus. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus, kesentot atas waktunya. Amin. Ya bagus. Ustaz Mangku Alam masuk pondok pesantren Al-Haris, dan yang alhamdulillah kami dipercaya untuk menjadi ketua atau mengajak kaum muslimin kaum muslimat manapun saja berada bersama TIK Relawan. Religi seseorang hikmah Ramadan juga membawa nilai-nilai khusus bagi mereka yang menjalani. Hikmah Ramadan adalah satu keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi, mari bersama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ngabuburit